Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Meli Herawati, mahasiswi dari ITSK Supraun, Prodi D3 Akupuntur, NIM 240-33024. Kali ini saya akan men-sharingkan 10 titik akupuntur untuk awet muda dan terbebas dari sakit kepala dan sehat paripurna. Baik, untuk men-sharingkan 10 titik akupuntur tersebut, saya akan menjelaskan mulai dari fungsi titik akupuntur, letak titik akupuntur, cara penusukan titik akupuntur, dan keistimewaan titik akupuntur. Jika Anda menyimak 10 titik akupuntur untuk awet muda, maka teman-teman semua akan menjadi sehat paripurna dan lebih awet muda. Mari kita simak. Kali ini saya akan memulai dari titik yintang. Sebelum penusukan dimulai, kita bersihkan dulu titik yang akan diakupuntur dengan alkohol. Sebelum kita menusuk titik yintang, kita bersihkan dulu, sterilisasikan dulu titik yang akan kita akupuntur. Pertama, saya akan menusukkan titik yintang. Titik yintang adalah titik ekstra. Fungsinya adalah untuk sakit kepala, rasa berat pada kepala, mengurangi kecemasan dan stres. Bisa juga untuk menenangkan pikiran, mengurangi kegelisahan, ketegangan mental. Bisa juga untuk sinus, meningkatkan fokus, meredakan sakit kepala frontal bagian depan. Adapun cara penusukannya yaitu ke bawah menuju pangkal hidung. Adapun kedalaman penjaruman 0,3 sampai 0,5 cun. Keistimewaannya adalah sebagai titik utama untuk menenangkan, sebagai titik ekstra yang mudah ditemukan. Yang kedua adalah titik tayang. Titik tayang adalah sebagai titik ekstra. Fungsinya adalah sebagai salah satu titik ekstra sering digunakan untuk mengobati sakit kepala temporal, terutama migrain, menghilangkan angin di area kepala dan wajah, mengatasi masalah mata, meringankan kelelahan mata, dan bisa membantu untuk kelumpuhan wajah. Keistimewaannya adalah titik ekstra arah penusukan bisa miring ke arah mata. Titik ketiga yaitu GB14 yang baik, letak di dahi 1 cun alis titik tengah. Fungsinya untuk mengusir angin, mengurangi nyeri dahi, untuk pusing, vertigo, masalah mata, dan untuk nyeri syaraf area wajah. Arah tusukan sejajar permukaan kulit ke arah bawah. Kedalaman tusukan 0,3 cun. Titik keempat adalah ST3 Chuliao, letak 0,3 cun lateral dari LI20, tepat di bawah pertengahan bola mata setinggi bagian cuping hidung. Fungsinya adalah untuk kelumpuhan wajah, untuk area mencerahkan wajah, dan untuk pencernaan. Keistimewaannya adalah pertemuan meridian lambung dan meridian yang jauh. Titik kelima adalah LI20 Yin Xiang, menyambut aroma, letaknya di patang nasolabial. Titik ini berfungsi untuk membuka saluran hidung, untuk sinus, untuk flu, anosmia atau kehilangan indera pembauan, dan untuk pilek. Arah tusukan hampir mendatar ke arah ST3, kedalaman tusukan 0,3 cun. Keistimewaan dari titik Yin Xiang adalah pembuka hidung, gerbang saluran napas, dan pertemuan ST dan LI. Titik keenam adalah Ren 24 Chen Xiang, lokasi tengah lekukan dagu di bawah bibir. Fungsinya adalah mengusir angin, mengatasi masalah gigi, gusi sakit, rahang bawah sakit, mengatur keluarnya liur. Arah tusukan miring ke atas ke arah pangkal bibir bawah, kedalaman tusukan 0,3 cun. Titik ketujuh adalah DU20. Kita mencari dulu DU20 adalah antara dua telinga, tarik sampai ubun-ubun, dan di antara yintang tarik ke belakang ketemu ubun-ubun, itu dinamakan titik pai hui. Titik pai hui berfungsi untuk mengangkat yang dan mengatasi prolaps atau turun organ, menenangkan pikiran, anti stroke, meningkatkan sirkulasi otak, menghilangkan sakit kepala, vertigo, dan lain-lain. Kedalaman tusukan 0,5 sampai 0,3 cun.
cun. Cara penusukan mendatar atau miring ke depan atau ke belakang. Titik ke-8, LI4 Hengku sebagai titik penting meridian usus besar. Fungsi dari LI4 adalah untuk meredakan rasa sakit di berbagai bagian tubuh, terutama area kepala dan wajah. Untuk sakit kepala, untuk hidung tersumbat, meredakan nyeri haid, membantu merangsang kontraksi untuk wanita hamil, untuk melahirkan, dan untuk mencerahkan wajah. Lokasi punggung tangan antara ibu jari dan jari telunjuk, cari titik tonjol tertinggi lalu tusuk. Penusukan tegak lurus sedalam 0,5 sampai 0,8 cun. Keistimewaan sebagai efek analgesik terutama untuk persalinan dan dysmenor. Titik ke-9 adalah ST36 Susanli. Lokasi bagian luar lateral, bagian bawah, arah tusukan miring 45 derajat. Cara termudah, letakkan telapak tangan di lutut. Titik ST36 berada di tempat jari kelingking satu lebar jari ke arah luar dari tulang kering. Manfaatnya adalah untuk memperkuat pencernaan, sebagai titik utama untuk mengatur dan memperkuat limpa lambung, untuk mual, untuk muntah, diare, dan sebagai titik vitamin. Bisa juga sebagai titik 1000 khasiat, titik awet muda, titik imun, dan untuk mengatasi kelelahan. Titik ke-10 adalah SP6 Sanjin Jiao. Keistimewaannya adalah pertemuan 3 meridian, meridian limpa, liver, dan ginjal. Fungsinya adalah untuk mengurangi nyeri persalinan, untuk menguatkan limpa, untuk kembung, mengatasi retensi cairan, untuk keseimbangan emosi, gangguan saluran kemih, dan untuk mencerahkan wajah karena aliran darah lancar. Lokasi 3 cun di atas puncak mata kaki bagian dalam. Baik teman-teman, demikianlah praktek 10 titik akupuntur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak dan yang menonton video ini. Terima kasih.